Teman-teman, kabar baiknya seluruh tiket untuk supporter timnas Indonesia pada laga tersebut ludes terjual habis. Roberto Mancini semakin ketar-ketir bos, sampai dia harus dihibur warga Arab Saudi. Tenang aja coach, kata mereka. Ini Stadion King Abdullah Sport City coach. Stadion ini akan memberi tuah untuk Arab Saudi coach. Ayo, siapa di sini yang sudah booking tiket untuk tanggal 5 September? Bisa teman-teman lihat di sebelah kiri saya itu adalah King Abdullah Sport City. Di sini tanggal 5 September akan diadakan pertandingan Indonesia versus Arab Saudi. Media Arab Saudi menilai bahwa timnas Indonesia bisa menjadi ujian berat bagi tim nasional Arab Saudi dalam jelang kualifikasi round 3 Piala Dunia, teman-teman. Rupanya media Arab sudah ramai membicarakan timnas Indonesia. المشاهد التي تابعناها لغرق الكثير من الأراضي بالتأكيد سيكون لها تداعياتها على سير المعارك. Guys, media Arab Saudi menilai bahwa timnas Indonesia bisa menjadi ujian berat bagi tim nasional Arab Saudi dalam ronde 3 pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Menjelang laga tersebut, media Arab Saudi ketar-ketir melihat perkembangan timnas Indonesia yang sangat pesat. Dalam pemberitaan itu dituliskan tim asuhan Sintayong bisa menjadi lawan yang sulit bagi The Green Falcons. Nah, menurut kalian gimana guys? Komen di kolom komentar. Ya, ini bahkan dikutip CNN, teman-teman. Media dari Arab Saudi juga menyebut bahwa Indonesia itu layak masuk Piala Dunia. Ya, layak masuk Piala Dunia, dan ini membuktikan bahwa ini sebuah kekhawatiran dari timnas Arab Saudi sebelum menghadapi Indonesia, teman-teman, dan mereka juga berlatih dengan sangat serius untuk menghadapi timnas Indonesia. Ini momen latihan. Semakin dekat Indonesia akan bertemu dengan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Roberto Mancini semakin ketar-ketir bos, sampai dia harus dihibur warga Arab Saudi. Tenang aja coach, kata mereka. Ini Stadion King Abdullah Sport City coach. Stadion ini akan memberi tuah untuk Arab Saudi coach. Kata mereka seperti itu untuk menghibur Roberto Mancini. Ini gua nggak tahu ya, ini menghibur Roberto Mancini apa menghibur mereka sendiri ya. Karena pada dasarnya mereka juga takut lawan Indonesia. Beneran takut bos. Minggu kemarin timnas Indonesia udah pada datang ke Arab Saudi. Umroh. Yang muslim langsung umroh, langsung berdoa semoga Indonesia menang melawan Arab Saudi. Sementara keesokan harinya Martin Paes menyusul dengan kepercayaan dirinya yang kuat. Gua Kediri nih, gua orang Kediri nih. Waktu ditanya wartawan apa katanya? Bah, saya orang Kediri. Ciri ngomongnya orang Kediri apa? Peh, gitu katanya. Peh. Ya kan? Makanya lo hati-hati lo orang Arab lo. Mancini, Roberto Mancini terutama nih. Keder, bener-bener keder lo. Lolos pokoknya Indonesia. Semangat gak sih? Kita harus Semoga. bertandang jauh ke Arab Saudi. Timnas Indonesia nyatanya tetap punya keuntungan di sana. Apa saja keuntungan tersebut? Yuk kita bahas. Pertama, dukungan yang maksimal. Loyalitas masyarakat Indonesia gak usah diraguin lagi. Meski jauh di Jeddah, tapi ada banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di sana dan tentu siap menghabiskan tiket yang ada. Kedua, bermain tanpa beban. Timnas Arab Saudi pastinya lebih terbebani karena harus memetik 3 poin di rumahnya Main di sendiri. kandang. Sedangkan skuad Garuda tidak terlalu banyak tekanan, apalagi tuntutan harus meraih kemenangan di sana. Ketiga, timnas Arab Saudi tak terlalu spesial. Dengan skuad Garuda yang diperkuat oleh para pemain yang berkarir di Eropa, maka peluang mereka meraih hasil positif tentu tidak kecil. Apalagi skuad asuhan Roberto Mancini ini tidak terlalu spesial. Terbukti di Piala Asia 2023 lalu pun pencapaian mereka sama seperti Indonesia, yaitu hanya sampai ke babak 16 besar. Menurut Sobat Bola.com, apakah ketiga hal tadi bisa menjadi faktor timnas Indonesia raih hasil positif atas Arab Saudi? Bisa jadi. Kan Arab siap untuk menyaksikan laga Arab Saudi melawan timnas Indonesia. Teman-teman, kabar baiknya seluruh tiket untuk supporter timnas Indonesia pada laga tersebut ludes terjual habis. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman supporter timnas Indonesia yang ada di Arab Saudi dan juga yang sengaja datang dari Indonesia ke Jeddah. Oke, kita tunggu tanggal 5. Kita mainkan di Stadion King Abdul Aziz Sport Center Jeddah, Arab Saudi. Supporter sudah sampai sana, teman-teman. Kuota tiket untuk timnas Indonesia, supporter timnas Indonesia bahkan sudah ludes habis terjual. Luar biasa timnas kita, supporternya di mana-mana pasti ada.
Ini armada bus Ultras Garuda Indonesia sudah disiapkan juga teman-teman. Ada beberapa puluh bus di situ. Wah, keren. Armada supporternya sudah disiapkan teman-teman untuk menuju siapa di sini stadion yang sudah booking tiket untuk tanggal 5 September. Bisa teman-teman lihat di sebelah kiri saya itu adalah King Abdullah Sport City. Di sini tanggal 5 September akan diadakan pertandingan Indonesia versus Arab Saudi dalam babak kualifikasi Piala Dunia, guys. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kita ketemuan di sini, guys. Kita merah putihkan stadion King Abdullah Sport City ini. Kita rakyat Indonesia yakin bisa menang. Kita doakan semua, guys. Kita kasih support yang terbaik buat timnas kita, guys. Masya Allah, tabarakallah. Semoga diberikan kelancaran dan diberikan kemenangan untuk timnas kita. Amin. Terus sepak bola Indonesia, kita yakin Indonesia bisa. Sampai ketemu lagi tanggal 5 September di King Abdullah Sport City Jeddah. Babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga Arab Saudi versus Indonesia tinggal menghitung hari. Apakah Indonesia harus inferior pas ketemu Arab Saudi nanti? Jawabannya tentu no. Karena apa? 12 pertemuan terakhir antara Arab Saudi sama Indonesia, ini Arab Saudi cuma bisa seri sekali doang lawan Indonesia. Sisanya gagal meraih poin 1 apalagi 0. Ditambah lagi dengan skuad yang dibawa sama Roberto Mancini untuk menghadapi Indonesia. Ini kipernya tiga-tiganya cuma jadi kiper cadangan di klubnya masing-masing. Indonesia dong. Kiper yang dibawa sama Sintayong untuk menghadapi Arab Saudi, semuanya kiper inti di klubnya masing-masing. Ya, Roberto Mancini nanti lawan Indonesia, kiper yang diturunin cuma kiper cadangan di klubnya masing-masing. Pemain lainnya jago-jago sih. Argentina aja kalah 2-1 di Piala Dunia 2022. Ngeri, latihan Arab Saudi menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia terlihat sangat intens. Seolah-olah mereka sedang mempersiapkan diri untuk sebuah pertempuran besar. Mereka memanfaatkan setiap sesi latihan dengan serius, fokus pada kekuatan fisik dan ketahanan. Kemungkinan Roberto Mancini sudah memperhitungkan bahwa timnas Indonesia saat ini adalah lawan yang tangguh dan tak boleh diremehkan. Duel adu strategi taktik antara pelatih kelas dunia akan segera terjadi. Roberto Mancini versus Sintayong. Kita tahu bahwa di ronde 3 nanti di zona kualifikasi Piala Asia kita akan berhadapi lawan yang pertama kalinya adalah Arab Saudi. Roberto Mancini debutnya menangani timnas Arab Saudi pada tanggal 8 September 2023. Sedangkan Sintayong pada tanggal 29 Mei 2021. Berbeda memang, namun lagi-lagi ini tidak bisa menjadi patokan. Kalau kita melihat secara statistik, Sintayong memang sudah lama menangani timnas Indonesia, yang pasti ia mengetahui karakter-karakter dari timnas Indonesia, pemain-pemainnya. Sedangkan di tangan Roberto Mancini, Arab Saudi pun sedikit mulai membangun kekuatan baru, dikarenakan setelah pelatih yang lama ditangani Roberto Mancini masih juga banyak sedikit kekalahan dari Roberto Mancini. Tapi yang jelas dari rekor pertemuan kedua negara, kita belum pernah memenangkan pertandingan. Dari 5 pertemuan terakhir, kita hanya bertahan imbang 1 kali, itu pun di ajang uji coba. Kalau kalian melihat gambar-gambar yang di atas saya ini, itulah rekor pertemuan yang terjadi. Dan kita tahu, semoga saja kita bisa memberikan hasil yang positif nanti di kandang Arab Saudi. Pastinya kalau sebagai supporter kita menginginkan kemenangan, tapi kita harus berbicara realistis. Dikarenakan kenapa? Tidak mudah menghadapi Arab Saudi di kandang mereka sendiri, dengan mungkin banyak faktor non teknis yang juga akan mempengaruhi, dan strategi masing-masing pelatih yang akan menjadi faktor kunci dengan bagaimana para pemain menerapkan di lapangan. Nah, bagi kalian yang belum follow akun ini, silahkan aja bergabung terlebih dahulu, dan jangan lupa kalian share postingan ulang ini, atau kalian berikan manfaat yang lain di kolom komentar jika kalian mempunyai komentar-komentar yang mengenai timnas Indonesia versus Arab Saudi. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Martin Paz, say hello to my fans. Martin Paz. My new roommate. Yes, sir. Teman-teman. Dia ada Wahaji barusan umroh dia. Dibotakin kepalanya. Avengers sudah bergabung, Aura 9999 plus, Calvin Verdong, Sandy Walsh, terus Shane Patinama, terus Bang Jai, Nathan, Marcelino, Prof Haye, Martin Paes, Salaman Prof Haye, terus Ivar Jenner, Rafael Surik,
Justin. Ya, semuanya sudah ngumpul teman-teman ya, sudah ngumpul. Ya, kalau menurut pertandingan terakhir, ya pertandingan sebelumnya kita juga nggak pernah kalah dengan skor sangat telak, enggak. Meskipun kita belum pernah menang, terakhir juga seri teman-teman. Belum pernah Arab itu menang dengan skor yang telak, itu belum pernah. Itu pun dengan pemain-pemain yang dulu ya teman-teman, mereka bisa menang. Tetapi kalau sekarang kita punya harapan besar teman-teman ya, untuk bisa mengalahkan Arab Saudi, dan semuanya bisa terjadi. Apapun itu bisa terjadi, bola itu bundar dan bisa saja terjadi kita menang melawan Arab Saudi. Rupanya Arab Saudi juga nggak main-main menghadapi Indonesia teman-teman. Mereka juga tidak menganggap remeh timnas kita. Terbukti dengan latihan-latihan keras yang mereka lakukan untuk menghadapi sekedar hanya timnas Indonesia. Pastinya support harus kita terus kita lakukan teman-teman terhadap timnas kita, baik di media sosial atau dimanapun. Yang jelas supporter kita itu dimanapun ada. Bahkan hari ini supporternya sudah banyak di Arab Saudi dan bahkan tiketnya sudah ludes habis terjual. Kita tunggu pertandingan nanti teman-teman. Kita bergadang untuk menyaksikan pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia round 3 antara Indonesia melawan Arab Saudi. Wassalamualaikum.